Selamat siang, Namo Buddhaya. Nama saya Monica. Saya dari kelas 11 MIPA ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Selamat menyaksikan. Ekskresi adalah proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Metabolisme yang terjadi dalam tubuh menghasilkan zat sisa antara amonia, urea, dan asam urat. Amonia adalah hasil deaminasi yang terjadi terutama di dalam hati dan bersifat sangat beracun. Urea senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Langkah pembentukan urin yaitu citrulline dibentuk dengan penambah CO2 dan amonia pada arnitin. CO2 dan amonia berasal dari karbamil fosfat. Karbamil fosfat berasal dari CO2 dan amonia, serta membutuhkan energi dari ATP. Dari citrulline akan terbentuk arginin dalam dua langkah intermediate. Langkah pertama, citrulline dan aspartat membentuk orginosuksinat yang memerlukan ATP dan ion Mg. Pada tahap kedua, terbentuk arginin dari arginosuksinat. Asam urat, kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh beresiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Umumnya penyakit asam urat dapat mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Untuk wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Organ-organ ekskresi dalam tubuh manusia yaitu: yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan alat tubuh yang mempunyai fungsi spesifik untuk ekskresi sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Proses pembentukan urin dalam ginjal dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi yaitu penyaringan yang terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Proses pembentukan urin melalui proses tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluhan darah. Tahap penyarungan terjadi di Malpighi, bagian nefron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Pada proses reabsorpsi, urin primer masuk ke tubulus promax. Untuk lanjut ke tahap reabsorpsi, kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkungan Henle. Augmentasi adalah pengumpulan. Pada tahap ini, urin sekunder dari tubulus convertus akan turun ke saluran pengumpul. Dari saluran ini, urin memasukkan pelvis planalis, lalu mengalir ke ureter dan kantong kemih. Gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal yaitu yang pertama ada nefritis. Nefritis adalah kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman, biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal yang terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantong kemih. Yang ketiga ada albuminuria, yaitu ditemukannya protein albumin pada urin. Paru-paru adalah organ respirasi pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah.
adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati. Di antaranya yaitu yang pertama, warna kulit dan mata menjadi kuning. Yang kedua, kulit terasa gatal dan mudah memar. Yang ketiga, cepat lelah. Yang keempat, urin berwarna gelap. Yang kelima, feses berwarna pucat. Yang keenam, perut bengkak dan nyeri. Yang ketujuh, pusing dan muntah. Yang kedelapan, nafsu makan hilang. Yang kesembilan, kaki dan pergelangan kaki bengkak. Selanjutnya, kita masuk pada kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat, kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Sekian video dari saya mengenai sistem ekskresi pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.